Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-42, ayat yang ke-30, yang terjemahnya kira-kira wa ma asabakum, dan apa saja musibah yang menimpamu, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahanmu. Bapak dan Ibu, semalam kaji kita yang kesimpulannya antara lain adalah jangan sampai kita wafat, mati, meninggalkan dunia terputus segala-galanya, sehingga tidak ada yang kita harus aneh. Untuk itu tinggalkanlah peninggalan-peninggalannya baik, atau jejak-jejak yang baik yang bisa dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan oleh orang banyak. Disebut dengan jariah, amal jariah. Itu amalan-amalan walaupun kita telah mati tetap mengalir kepada kita manfaat, faedah, balasan dan pahala ganjarannya. Di antaranya semalam kita sebutkan rintisan-rintisan yang baik. Atau apa saja yang kita pernah memulai, mengawalinya, lalu diikuti oleh orang banyak, sampai kita mati pun tetap yang kita rintis, yang kita awali, yang kita mulai itu masih dilanjutkan orang. Pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Panjang lebar nanti kita terangkan semalam. Dan semalam pun sempat kita singgung tentang musibah, bahwa di antara cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita adalah dengan diizinkannya kita ditimpa oleh musibah atau mengalami musibah. Tanpa kita minta ampun, tanpa istighfar, tanpa tobat, dosa-dosa kita ada yang dihapuskan, ada yang diampuni oleh Allah. Antara lain dengan cara terjadi kepada kita musibah. Anan musibah. Yang musibah itu asal mulanya. Ma yusibul insan min makruh. Apa saja yang menimpa kita manusia, yang kita alami, yang tidak menyenangkan, yang tidak kita ingini, yang tidak kita sukai, sekecil apapun, namanya musibah. Dalam hadis disebutkan kullu ma adan mu'min fahuwa musibah. Segala sesuatu yang menyebabkan seorang mukmin itu tersakiti, terganggu, maka itu adalah musibah. Sehingga pernah terjadi di zaman Nabi
disebutkan dalam kitab Ruhul Bayan. Lampu mati. Kalau lampu zaman beliau untuk lampu listrik, lampu togok mati. Kemudian beliau membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat zaman tengah beliau membaca innalillah, di mana baca innalillah itulah untuk bacaan musibah. Kata mereka, musibah ya Rasulullah. Apakah lampu mati itu musibah? Jawapan beliau, na'am, ya. Sebab yang dikatakan musibah itu apa saja yang mengganggu, yang menyakiti, yang bikin tidak senang, tidak suka seorang mukmin, musibah. Itu nama musibah. Dan musibah itu terjadinya atas izin Allah. Antara lain gunanya di samping untuk menguji kesabaran kita, ketabahan kita, keredaan kita, ketawakalan kita dan keistiqamahan kita, juga untuk menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekhilafan kita. Sehingga disebutkan bahawa idza kasurat dzunubul abdi, apabila banyak dosa seorang hamba, walam yakul lahu ma yukaffiruha, sementara tidak ada orang itu memiliki sesuatu yang bisa menghapus dosanya, maka Allah ibtalahu Allah Ta'ala bil huzni liyukaffirha. Allah cobainya dengan terjadi pada dirinya berbagai macam musibah yang menyebabkannya sedih dan duka, rusuh, camih, takut, khawatir. Karena sedih, duka, camih, khawatir, takut itu juga musibah. Nah, kalau nya bisa sabar menerima itu, maka ada sekian dosa-dosa yang akan dihapuskan. Maka tergantung kepada kita orang mukmin itulah. Kalau nya boleh paham, kalau nya mengerti bahawa musibah itu bukan tanda Allah benci, bukan tanda Allah marah, tapi pertanda Allah ingin menghapuskan dosa-dosa, di samping untuk menguji kesabaran dan menaikkan derajat dan menambah pahala, penghapus dosa. Tentu seorang mukmin itu bisa menerima. Ayat yang kita baca tadi surah Asy-Syura. Apapun musibah yang menimpa, apapun musibah yang kita alami, itu lantaran bima kasabat aidikum, lantaran perbuatanmu sendiri. Lalu dengan cara musibah itu Allah hapuskan dosa-dosa. Maka tidak satu pun musibah yang terjadi yang kita alami melainkan ada dosa yang hendak dihapuskan, apapun dia. Jadi apapun musibah yang terjadi yang kita alami, tanda ada salah, tanda ada dosa, tanda ada kedurhakaan yang kita lakukan. Kadang kita tahu, kadang tidak. Dengan cara itu Allah mengingatkan bahawa engkau berdosa. Kalau engkau sabar menerima musibahku, dihapuskan dosa. Kalau tidak, bertambah dosa. Maka jadilah sakit kepala musibah, selemo musibah, betul-betul musibah, badan meriang mendingin musibah, kepocong-kepocong musibah, kepiradan musibah, ringkuk-ringkuk musibah, panik-panik musibah, ngilu-ngilu musibah. Yang terjadi pada diri, dan yang musibah yang datang dari luar, difitnah, dicaci maki, ditudih, dituding, dipergunjingkan, dianiaya, ditipu, dikecuah, dicurangi, dikhianati. Itu musibah datang dari luar. Semuanya itu tidak lain tidak bukan mengingatkan kita ada dosa-dosa, ada kesalahan kita, yang dengan cara itu Allah menegur, dan dengan cara itu Allah ingin menghapuskannya. Tergantung dari kita.
Kalau kita bisa menerima dengan sabar dan tabah, maka dosa kita dihapuskan. Kalau tidak, ya tidak jadi dihapuskan. Di situ pentingnya kita memahami hakikat musibah. Musibah bukan tandanya Allah benci, justru tandanya rahmat yang tiba. Namanya ada rahmat di balik musibah. Dengan begitu nampak di kita cara Allah mengampuni dosa kita tidak semata-mata kita minta ampun, tidak semata-mata kita tobat. Tanpa tobat, tanpa minta ampun pun ada dosa-dosa kita yang akan dihapuskan Allah. Salah satunya dengan musibah. Salah satu dengan musibah. Kita bacakan sebuah hadis, misalnya hadis riwayat Imam Bukhari 5642 dan riwayat Imam Muslim 2573. Bunyinya begini dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim." Tidaklah seorang muslim itu ditimpa oleh suatu musibah berupa nasab, min nasab, nasab nun sadba, nasab ko kelelahan, lelah panik, latiah, nasab. Rupanya latiah, lelah, panik itu musibah. Sebab tidak ada orang yang ingin panik, tidak ada orang yang ingin latiah. Jadi segala sesuatu yang diingin, yang tidak diingini terjadinya, itu musibah. Walau wasab, dan tidaklah seorang muslim itu timpa oleh wasab. Wasab ko waw sad dan ba. Bahasa wakno gilo rintang di sakit taruh miang. Tidak berhenti sakit. Kadang mendingin, kadang kepala wangi, kadang-kadang badan rengkik-rengkik. Pokoknya ada dosa sakit. Namanya wasab. Sakit yang silih berganti datang. Lebih-lebih bagi orang tua nala baru buntar rasul. Walaham, dan tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh ham, kekhawatiran. Wala huzn, tidak pula ditimpa dia oleh kesedihan. Wala azab, dan tidak pula dia ditimpa oleh semacam gangguan yang menyakitkan. Wala ghammin, dan tidak pula dia ditimpa oleh kecemasan. Dan seterusnya, hatta syauka, sampai-sampai nanti syauka, duri, yushakuha, duri yang menusuknya, illa kafarallah, melainkan dengan cara begitu Allah menghapuskan min khatayah, dosa-dosanya. Ketika kita lelah dek berkarajo, panik-panik, latih. Kalau bahasa wa'anu nak taluk diyaan badal, nak taluk digari alih. Salelah-lelahnya. Kalau kita lagi nak mau upek-upek, lagi nak baca carui, lagi nak mengutuk-ngutuk, terima sih. Kau panik berhenti, kau lelah istirahat, hapus dosa gitu. Sebab lelah tu musibah. Begitu sakit-sakit sekali. Kalau bahasa waknya damam puyuh. Ado-ado memang nak sakit-sakit. Lebih-lebih orang berusia 60 kata, tu ado-ado saya sakit. Lah harus membawa terason atau minyak anu mengindo. Ados. Boy ko. Ado-ado saya sakit-sakit. Tadi mau saya lalu lah. Di samping lah mau pakai. Barang lah mau pakai. Dah 60 tahun. Enggak pernah lo servis. Macam-macam terjadi. Tadi mau salah. Bukan kita menyerah. Bukan tak bau sahur. Bukan tak bau minda. Lalui salah. Nombor baik je. Nombor ruik je. Nagi basem je. Tu. Kau minum jamu boleh lah.
Tapi terima latiah pane ancia lelah sakit-sakit damam-damam menggigil-gigil mariang-mariang angin-angin ngilu-ngilu kapiran-kapiran terima saja. Sebut ada dosa yang dihapuskan, namanya wasaba. Wala ham dan ham ko khawatir no alun terjadi le wala khawatir sah. Alun terjadi le, alun tibo le, tapi wala la khawatir la cameh, itu pun musibah. Begitu juga huznun, sedih mengana-mana nama masa lalu dan ke petang sedihnya balik, dibangkit-bangkitnya kesedihan balik, musibah juga. Dan azab atau duri mencucut atau kena gores, tiba digundul kena tokok, juang jari kecek kawan sebelah mato atau kamar cek orang, biasalah. Dan kebiasalah ya, tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Terjadi itu untuk menguji kita, menguji kesabaran kita sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Jadi dengan musibah-musibah yang kecil-kecil tu, banyak dosa-dosa kita kalau dihapuskan. Kalau tahu, kalau faham, kalau nerima, kalau tidak jadi. Dan itu bentuk kasih sayang Allah. Tanpa kita istighfar, tanpa kita baca astagfirullah, tanpa baca taubat, cuma otomatis ketika kita mengalami musibah kita terima tanpa mengurutu, tanpa mengupek. Kalau bahasa kami di sini tanpa bayang-yang. Bayang-yang ku penyakit orang tua. Cukup bayang-yangnya namanya. Tanpa bayang-yang, tanpa menyeh-menyeh, tanpa mengerupek orang sebalik. Kadang-kadang sarumahnya orang kan ikerupek wak. Tidak, kita lalui saya. Kualan terjadi. Pokoknya kita tidak nyaman. Itu masa lampu mati. Lampu mati. Ada barang tidak basuh. Pada waktu salah letak, orang salah. Cari-cari kacamata kira laki di mata. Dia memang tua, dia musibah. Harus kita sadari itu. Pertama, tidak akan terjadi kecuali izin Allah. Kedua, terjadi kerana Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Makin banyak dosa-dosa kita dihapuskan. Jadi, untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita, yang disebut dengan sagair, namanya sagair. Ini bagi dua. Yang pertama namanya al-kabair. Kabair. Kadang-kadang terkenal nanti dengan dosa-dosa besar. Kata Imam Az-Zahabi ada 70 dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu harus taubat. Dengan memenuhi syarat-syarat taubat. InsyaAllah besok kita jalihan. Di luar kadang-kadang namanya as-sagair, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu sambuh amik. Sambuh sebenarnya sambuh. Kadang tak tahu gitu. Namanya lamam, al-lamam. Anan al-lamam ku yang sulit kita terhindar dan melepehkan diri daripada salah dan dosa itu di kita manusia. Selagi mencaliak, ada nanti tercaliak. Selagi menengah, ada nanti terdengar. Selagi mengecek, ada nanti tak kececian. Disengaja atau tidak? Selaku kita manusia, sambuh apa-apanya. Apa-apanya? Musibah. Tak lintang sapu, tata ruang wak, musibah. Sibuk. Tak lantak, kau terjatuh, badai, musibah lah. Musibah. Hilang terompak, cari, terkemas, tempat basuh sebelah. Kira di labuah, musibah. Pokoknya saja dan aza. Membikin tidak senang, membikin terganggu, tidak nyaman seorang muslim, musibah. Fahami itu musibah, Allah ingin menghapuskan dosa. Aku semalam kita gaji. Sakit. Ada sakit-sakit yang mengantarkan kematian. Mati, meninggal pada tadi pagi. Ini malam salah ya? Meninggal. Ya, sakit-sakit bagi orang tua tu. Satu sisi
bersyukur. Bukan syukur sakit, tak. Kalau orang tua sakit bersyukur. Tak anak bersyukur. Orang tua tu bersyukur. Bersyukur ada yang digugurkan dosa-dosa kita. Ada pahala kita yang ditambah, ada derajat kita yang dinaikkan. Karena sakit tu tak mungkin tidak harus sakit orang tua. Kenapa orang tua harus sakit? Tiba diberi oto tu lah pakai sekian puluh tahun. Oto ko normalnya 10 tahun kecil orang showroom. Lebih 10 tahun ke bawah kata, itulah lu servis. Kau nak 10 tahun lah 65 tahun. Lah wajar. Nama karak-karak lain. Nang selang-selang tu sumbek. Tiba dotoh. Licin lah botak lah boleng. Lah gardanya nak naik lah. Banyak. Jadi orang tua sakit-sakit itu wajar. Cuma kadang-kadang orang tua tak sadarnya bahasanya lah harus begitu. Jadi ketika kita lah tua, sakit-sakit kita, bukan kita maniak sakit dan ingin sakit. Kalau sakit-sakit kita lah wajar. Sangat wajar. Lupa, agak tensi, agak paibo. Nyinyia. Paranyua. Harus. Memanglah tiba lo maksudnya itu. Tiba dia gaik pemangi. Gaik laki-laki pemangi. Tiba dia gaik produksi penjawab. Malah cara nak bisa sebenarnya lama kau. Ini mesti balah. Ni kita kana ni ko bato bahkan ada sahabat-sahabat Nabi itu. Salah satu sahabat Nabi itu namanya Abu Hurairah yang terkenal. Abu Hurairah ko sakit nan disukainya dalam sebuah hadis, membacakan hadis ko dalam kitab Adabul Mufrad mengutip ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal humma. Tidak ada sakit yang menimpa aku atau aku ditimpa oleh sakit, dicobai dengan musibah berupa sakit. Ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai sakit itu selain daripada humma, selain daripada demam panas. Kalau boleh mau pilih-pilih sakit, nan suka mau sakit al-humma, demam panas. Kecik Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal itu, li'annaha tadkhulu fi kulli adwin minni. Karena demam panas itu masuk menyerap ke setiap rongga-rongga bagian tubuhku. Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulli 'adwin kistahu minal ajr. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi setiap bagian tubuh yang sakit itu dan menggugurkan semua dosa. Sebab kalau demam panas, semua anggota tubuh kita merasa. Maka demam panas itu menggugurkan dosa-dosa, bagaikan sebuah pohon menggugurkan dedaunannya. Ada namanya bunga karate. Bunga karate kalau digoyang gugurnya. Nah, demam panas cakap tu menggugurkan dosa-dosa. Kata Imam Ibnul Qayyim, demam panas itu bukan hanya dosa digur. Bakteri-bakteri, kuman-kuman dalam tubuh kita kok dibakar oleh demam panas. Ini secara ilmiah begitu. Jadi kalau demam panas, semua tubuh kita merasa. Oleh sebab itu la tasubbi, kata Nabi. Kata Nabi kepada salah seorang perempuan, Ummu Musayyib namanya, Ummu Musayyib, la tasubbil humma, jangan cela, jangan maki. Jangan umpati demam panas. Fa innaha yudhibu khataya bani Adam. Kerana demam panas itu melenyapkan, menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa anak Adam. Kama yudhibul kir khabathal hadid. Sebagaimana api orang apa membakar karak-karak besi, atau tukang las memanggang
besi menghilangkan karat-karat. Sebetulnya kiranya demam panas. Inti kaji kita semalam kini bahawa di antara cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita di samping minta ampun dan tobat, ada cara lain bagi Allah. Diizinkannya kita ditimpa dikenai musibah. Yang kedua, kalau kita mengalami musibah atau siapapun musibah, yang harus kita pahami jangan buruk sangka. Di samping itu jangan mengupat, jangan mengerutu, jangan mengeluh-ngeluh. Marang boleh, mengeluh-ngeluh aja. Marang dewa barang, boleh marang. Tapi kamari mengeluh, bantu awak sen sesekit dunia kejan. Sadarilah ketika itu dosa sedang di delete, dihapus, digugurkan dosa-dosa. Yang terbaik ketika itu banyak istighfar. Baca inilah beristighfar, berdoa agar kita diberi kesabaran, ketabahan penyakit. Jangan umpati penyakit, apalagi dipacari penyakit. Orang cakap pencari penyakit, selemo-selemo ni mah kolera mah. Sekian kaji kita malam hari ini, semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.